Bab 1671. Alba berdiri di sana tanpa bergerak. Kini ia tak lagi punya hak untuk berbuat apa-apa, dan hanya bisa pasrah menerima nasibnya tanpa daya. Dia mengerti apa yang akan terjadi saat dia menaiki kapal Cornelius hari ini. Sayangnya, meskipun dia tahu, Alba tidak punya cara untuk mengubahnya. Dia tidak dapat lagi menyelesaikan kesepakatannya dengan David. Begitu memikirkan hal ini, Alba tiba-tiba merasa sangat marah. Mengapa dia tidak bisa memberiku sedikit waktu lagi? Saya menemukan cara untuk mengubah takdir saya dan menyelamatkan keluarga saya. Tetapi aku dikalahkan oleh waktu. Alba tidak bisa menerima ini. Kalau saja ada sedikit waktu lagi dia untuk membangun hubungan baik dengan David, membantu David memperluas firma dan menyelesaikan kesepakatan, serta bertemu dengan guru David, sang suci-suci yang bersembunyi dalam kegelapan kerajaan bintang, dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya dan keluarganya. Meskipun peluang keberhasilannya tidak besar, ini adalah satu-satunya harapan yang dimiliki Alba setelah bertahun-tahun. Sekarang, karena si bajingan Cornelius, semua rencana menjadi hancur. Indonesia, cahaya dingin melintas di mata Alba saat dia menatap tajam ke arah lelaki tua yang mendekatinya dengan cepat. Ini semua salah mereka. Terlepas dari masa depan keluarganya dan betapa pentingnya masa di depannya, Alba akan melakukan segalanya untuk membuat Cornelius membayar harganya setelah kejadian ini. Setelah lelaki tua itu melihat cahaya di mata Alba, entah mengapa dia terhubung ke dalam hati. Lalu, dia mulai memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya nyonya muda ketiga dari sebuah keluarga yang akan runtuh dan dia bahkan bukan seorang ahli waris. Seberapa besar kekuasaan yang bisa dia miliki? 2. Jika dia menyelesaikan hari ini, mereka mungkin memiliki pendukung besar di belakang mereka. Bagaimana mungkin mereka takut pada seorang gadis kecil di tingkat penguasa? Setelah menenangkan diri, lelaki tua itu memutar dingin di sudut lehernya. Kemudian, tangannya mendekati Alba. Asal dia bisa menangkapnya, mengajaknya makan bersama Master Cornelius, dan merekamnya untuk dibagikan ke dunia luar, misinya akan dianggap berhasil. Para penjaga dan pembantu di sekitarnya yang terlempar hanya bisa menyaksikan lelaki tua itu mendekati Alba. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan mereka terlalu rendah. Orang dengan kekuatan tempur tertinggi di antara mereka hanyalah seorang Immortal Ranker. Bagaimana mereka bisa mengalahkan seorang Sovereign Ranker? Cornelius juga menatap lekat-lekat kapal dagang di perjanjian, kedua tangannya terkepal erat. Dia akan berbohong jika dia berkata dia tidak gugup. Dia telah merencanakan ini sejak lama. Hal ini terkait dengan apakah ia bisa mendapatkan dukungan dari majikannya saat ia bersaing memperebutkan kepala keluarga Lightfoot di masa mendatang. Cornelius juga harus menghargai ini. Dengan dukungan majikannya, peluangnya untuk menjadi kepala keluarga Lightfoot setidaknya 80%. Tanpa dukungan majikannya, jumlahnya tidak akan lebih dari 20%. Kesenjangan ini tidaklah kecil. Itulah sebabnya dia mengambil risiko besar ini. Dilihat dari kecepatan seorang Sovereign Ranker, seharusnya tidak ada peluang bagi Alba untuk bunuh diri. Cornelius berpikir dalam hati. Di dalam ruang kendali kapal dagang keluarga teman, tangan lelaki tua itu hanya berjarak 1 meter dari Alba. Dia ingin menangkap gundik muda ketiga yang terkenal dari keluarga Fellowes. Alba pun menerima nasibnya saat ini. Tidak akan ada keajaiban. Dia tidak mengerti mengapa David masih belum muncul. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkan orang tua itu, dia tidak akan bersembunyi di dalam ruangan, kan? Apakah dia takut pada Sovereign Ranker? Apakah dia benar-benar murid langsung dari seorang santo suci? Alba mulai menarik David ke dalam hatinya. Bukankah seharusnya seorang pemuda yang tinggal bersama seorang santo suci tidak takut terhadap apapun saat pertama kali dia muncul? Bab 1672. Kenapa dia begitu takut pada Sovereign Ranker? Sudah terlambat baginya untuk bertanya-tanya tentang hal ini. Orang tua itu hanya berjarak 1 cm saja untuk meraih Alba. Pada saat kritis ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di samping Alba, dan sosok ini bahkan lebih cepat dari lelaki tua itu. Sebelum lelaki tua itu sempat bereaksi, sosok itu menggenggam tangan lelaki tua itu yang terulur ke arah Alba, mencegahnya bergerak mendekat.
Yang ketiganya tampak aneh dengan cara ini. Sosok yang tiba-tiba muncul tentu saja David. Dia bisa saja mengambil tindakan sejak awal, tetapi dia tidak melakukannya. Dia sengaja menunggu sampai saat terakhir. Yang David inginkan adalah agar Alba melihat cahaya di saat-saat terakhir keputusasaannya. Keterkejutan yang disebabkan oleh tindakan David di awal tentu tidak sebesar jika dia bertindak pada saat-saat terakhir. Dengan cara ini, ia bisa dianggap sebagai penyelamat Alba. Selanjutnya, Alba akan berusaha sekuat tenaga membantu memperluas perusahaan dagang itu. Sebagai nyonya muda ketiga Treasure Trove, Alba tentunya memiliki banyak koneksi. Jika dia membantu David sepenuh hati, efeknya akan langsung terasa. Ketika saatnya tiba, Alba akan menghubungi jaringannya dan David akan menghabiskan uang secara rahasia. Dengan Alba yang menjaganya, David bisa mendapatkan banyak poin mewah tanpa menunjukkan wajahnya. Inilah tujuan David, dan inilah juga situasi yang paling ideal baginya. Menjaga kerahasiaan dan menghasilkan banyak uang secara pribadi selalu menjadi teknik favorit David. Tangan lelaki tua itu terhalang saat hendak menyentuh Alba, dan ia pun sempat terdiam sejenak. Jelas, otaknya belum mencatat apa yang sedang terjadi. Kemudian, ia terus mengerahkan tenaga, hanya untuk menyadari bahwa ia tidak dapat menggerakkan tangannya. Indonesia, dia tidak dapat mendorongnya ke depan maupun menariknya kembali. Setelah mengerahkan segenap tenaganya, dia tetap tidak dapat menggerakkan tangannya. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu panik. Dia adalah sovereign ranker pemula. Siapakah yang bisa mengendalikannya dan membuatnya tidak bergerak? Saat teringat kecepatan lawannya yang tak terduga, lelaki tua kapal itu akhirnya menyadari ada tuan lain dan pria ini lebih kuat darinya. Dia mengalihkan pandangannya ke sosok yang tiba-tiba muncul. Orang tua itu terpana ketika melihat David. Orang yang dihentikan adalah seorang pemuda, dan dia bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah lelaki tua itu berubah dari panik menjadi ketakutan. Indonesia, Alba tidak menutup matanya ketika lelaki tua itu hampir menangkapnya. Sebaliknya, dia tetap membuka matanya seolah ingin mengingatnya sehingga dia bisa membalas dendam di masa depan. Namun seiring berjalannya waktu, lelaki tua itu tidak menyentuh Alba. Selanjutnya, wajah lelaki tua itu berubah dari panik menjadi ketakutan saat dia merawatnya. Dari seringai dingin menjadi panik, lalu dari panik menjadi teror. Alba lalu mengalihkan pandangan penasarannya dari lelaki tua itu ke tangan yang terulur padanya. Ketika dia melihat tangan lelaki tua itu, Alba melihat tangan lain di pergelangan tangan lelaki tua itu. Terdapat perbedaan yang nyata ketika kedua tangan didekatkan. Kulit pada salah satu tangan kendur sementara kulit pada tangan lainnya kencang dan halus. Pemilik kedua tangan itu jelas tidak berada dalam kelompok usia yang sama. Alba akhirnya mengerti. Seseorang telah menyelamatkannya. Karena David terlalu cepat, fokus Alba hanya terhubung pada lelaki tua itu. Dia masih tidak menyadari ada orang lain di sekitarnya. Saat dia menatap halus tangan itu, dia mengalihkan pandangannya dan akhirnya melihat pemilik tangan itu. Yang menyambut Alba adalah wajah tampan yang tersenyum. Nona Velowes, Anda baik-baik saja? Tanya David sambil tersenyum. Bab 1673. Alba menatap kosong ke arah wajah tersenyum di depannya, ekspresinya sedikit bingung. Pada saat yang sama, jantungnya berdetak cepat, dan napasnya juga mulai menjadi berat. Setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap seorang pria. Kita harus tahu bahwa Alba tidak pernah merasakan hal ini bahkan ketika dia bersama tunangannya, pria yang memikat banyak wanita di Star Kingdom. Alba tidak merasa bahwa David menyebalkan saat pertama kali bertemu dengannya, dan dia tidak merasa seperti itu sekarang setelah melihat wajah David yang tersenyum dan menular begitu dekat dengannya. Sebaliknya, dia mulai secara tidak sadar menyukainya. Alba tidak pernah menjadi orang yang emosional, dan dia selalu sangat rasional. Dia akan berpikir dua kali tentang segala hal. Cinta tidak pernah menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Dia memiliki cita-cita dan aspirasinya sendiri.
Alba tidak pernah kehilangan akal sehatnya meskipun tunangan yang dijodohkan oleh keluarganya adalah salah satu pemuda paling baik di Star Kingdom dan dipuja serta dicari oleh banyak sekali wanita di Star Kingdom yang ingin menikahinya. Namun, setelah dengan tenang menganalisis situasi keluarganya dan situasi yang akan dihadapinya setelah menikah dengannya, dia diam-diam mencoba melarikan diri dari situasi tersebut. Namun, pria itu terlalu kuat dan keluarganya adalah salah satu dari sedikit pasukan teratas di kerajaan bintang yang memiliki orang suci-suci. Karena itu, Alba tidak pernah punya kesempatan. Karena keluarga Veloes berada di pihak yang lebih lemah, mereka tidak mempunyai hak untuk memutuskan pertunangan. Jika tidak, kehancuran keluarganya akan dipercepat jika mereka mempermalukan pihak lain. Oleh karena itu, setelah Alba mengetahui bahwa David memiliki seorang santo suci di belakangnya, dia pikir dia memiliki sedikit harapan. Itulah satu-satunya harapan yang dilihatnya setelah bertahun-tahun. Tanpa dukungan orang suci-suci, keluarga Veloes tidak akan pernah secara terbuka memutuskan hubungan dengan keluarga itu. Alba ingin menangis ketika mendengar sapaan tenang David. Dia telah memikul terlalu banyak beban. Dia ingin mengubah nasibnya tetapi pada saat yang sama, dia ingin membuktikan dirinya dan membantu keluarganya keluar dari kesulitan mereka. Bahkan semua anak muda dan ahli waris keluarga Veloes jika digabungkan tidak akan bersikap perhatian seperti Alba. Kadang-kadang Alba merasa bahwa ia tidak perlu peduli dan tidak perlu memikirkan apapun karena ia adalah wanita yang tidak dihargai oleh keluarganya. Ia merasa bahwa ia harus mengikuti saja jalan yang telah ditetapkan oleh keluarganya. Dia tidak ingin peduli dengan apa yang terjadi pada keluarganya. Dia hanya perlu tahu tempatnya dan menjadi istri yang berbakti setelah dia menikah. Sayangnya, Alba lebih berhasrat untuk maju dalam hidup dibandingkan kebanyakan pria, jadi ia ditakdirkan untuk tidak pernah bisa melakukan itu. Karena keluarganya tidak menghargai dirinya sendiri, dia membuktikan dirinya. Alba ingin melihat seperti apa ekspresi para tetua dan Grandmaster keluarganya jika dia mengubah situasi keluarga teman-temannya dan membantu mereka keluar dari kesulitan mereka saat ini. Setelah David menanyakan hal itu, dia merasakan ada yang tidak beres dengan Alba. Bukan saja tidak berbicara, tetapi dia juga memperhatikan dengan ekspresi sedih. Apa yang sedang terjadi? Dia telah memperhatikan Alba dengan saksama, jadi dia yakin dia tidak terluka. Jika Alba dalam bahaya, dia akan bertindak jauh lebih awal. Dia tidak akan menunggu sampai akhir. Apakah dia takut? Ini agak terlalu berlebihan. Pada akhirnya, Alba adalah nyonya muda ketiga dari Treasure Trove. Bab 1674. Bagaimana dia bisa terintimidasi oleh seorang Sovereign Ranker pemula? Dia seharusnya menemui lebih dari satu Saint, apalagi Sovereign Ranker. David tidak akan pernah percaya jika keluarga Veloes mengatakan mereka tidak memiliki orang suci sejak. Mereka dapat mengendalikan Treasure Trove, salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci pusat. Meskipun David ragu, dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia bertanya lagi, Nona Veloes. Ada apa? Apakah Anda terluka? Pertanyaan kedua akhirnya membawa Alba kembali ke dunia nyata. Dia juga merasa telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia baru mengenal David beberapa hari dan tidak begitu mengenalnya. Bagaimana dia bisa menunjukkan emosi seperti itu? Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dideritanya di keluarga Veloes selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berpikir untuk menangis. Namun, tiba-tiba keinginan itu muncul di benaknya di depan David yang baru ditemuinya beberapa hari lalu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh wanita kuat ini. Alba segera menoleh, menenangkan diri, dan menjawab, aku baik-baik saja. Baguslah. Jangan khawatir, Nona Veloes. Tidak akan ada yang bisa menyakitimu saat aku ada di dekatmu, kata David dengan percaya diri. Dia awalnya berencana untuk mencari kesempatan memamerkan keahliannya di depan Alba dan membuat dia membantunya dengan sepenuh hati. Kejadian yang tiba-tiba ini merupakan berkah dari Tuhan. Baru saat itulah Alba ingat. David benar-benar memblokir Sovereign Ranker pemula yang ingin menangkapnya dan menyelamatkannya. Apakah David memiliki kekuatan Sovereign Ranker, atau dia mengandalkan sarana yang diberikan oleh gurunya, orang suci-suci? Jika yang terakhir, Alba mengerti. Lagi pula,
Seorang santo suci bukanlah seseorang yang dapat dipahami oleh orang biasa. Meskipun Alba adalah nyonya muda ketiga dari keluarga Veloes, dia belum pernah bertemu dengan Secret Saint. Jika itu yang pertama, siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusan keluarga Lightfoot. Lepaskan aku jika kau pintar dan serahkan nyonya muda ketiga dari keluarga Veloes. Jika kau melakukan itu, aku bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. David mencengkeram pergelangan tangan lelaki tua itu, dan lelaki tua itu tidak bisa bergerak. Mengetahui bahwa pihak lain lebih kuat darinya, lelaki tua itu hanya bisa mengancam David dengan pendukung tersembunyi mereka, berharap agar David tidak ikut campur dalam urusannya. Orang tua, kau tidak perlu mengancamku. Sekarang setelah kau bertindak, aku akan melindungi Nona Veloes. Mengenai keluarga Lightfoot, aku belum pernah mendengar tentang mereka. Jika kau ingin membalas dendam, datang saja padaku. Aku akan menghalau apapun yang kau lemparkan padaku, jawab David tanpa ragu. Dia tidak ingin menimbulkan masalah karena hal itu tidak sejalan dengan gayanya yang rendah hati. Namun, dia tidak punya pilihan. Jika dia ingin mendapatkan bantuan Alba, dia tidak bisa hanya melihatnya terluka. Sayangnya, jika dia membantunya, dia akan menyinggung keluarga yang berselisih dengan keluarga Veloes. Meski begitu, ini tidak masalah karena selama dia memiliki bantuan Alba, dia akan segera dapat menembus Saint Realm. Oleh karena itu, David memutuskan untuk berusaha mempertahankan tenaga. Kau bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Lightfoot. Sepertinya kau baru saja tiba di benua suci pusat. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Splendor, perusahaan dagang yang dikendalikan oleh keluarga Lightfoot berada di peringkat kedua di antara 5 perusahaan dagang teratas di benua suci pusat. Percaya atau tidak, kata-kata dari Tuan Cornelius sudah cukup untuk membuat hidupmu di benua suci pusat seperti neraka, gerutu lelaki tua itu. Anak ini sangat kuat. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan latar belakang keluarga Lightfoot untuk menekan pihak lain. Dia ingin menakut-nakuti pihak lain. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk lepas dari hari ini. David tiba-tiba menyadari sesuatu. Ternyata keluarga Lightfoot adalah keluarga di balik Splendor. Seperti kata pepatah, orang-orang yang berada di bidang yang sama adalah musuh. Splendor dan Treasure Trove merupakan 2 perusahaan dagang teratas di benua suci tengah. Keluarga Lightfoot dan keluarga Veloes masing-masing mengendalikan perusahaan dagang besar. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Namun, tidaklah tepat bagi keluarga Lightfoot untuk menghalangi dan mengancam keturunan langsung keluarga Veloes seperti ini. Apakah kedua keluarga itu akan bertengkar? Bukankah para pedagang menghargai keharmonisan dan percaya bahwa pelestarian akan membuat mereka kaya? Bab 1675. David adalah tamu dari keluarga Veloes. Pertama-tama, kau harus memiliki kemampuan untuk membuat hidupnya seperti neraka di benua suci pusat. Selain itu, bisakah Cornelius mewakili keluarga Lightfoot? Aku khawatir dia tidak bisa. Dia hanya pewaris kedua dari keluarga Lightfoot. Dia seharusnya hanya membanggakan diri setelah dia melampaui Archimedes Lightfoot dan menjadi pewaris nomor 1. Alba langsung mengungkap orang tua itu. Nona Alba Veloes, Tuan Cornelius sudah datang dengan persiapan kali ini. Dia sudah melakukan segala persiapan yang memungkinkan agar Anda tidak bisa melarikan diri. Menyerahlah dengan patuh, lelaki tua itu mulai mengancam Alba lagi. Pada saat yang sama, ia juga mencoba mencari cara untuk lepas dari kendali David. Namun, betapapun kerasnya ia berusaha, tangan David bagaikan tang besar. Ia mencengkeram pergelangan tangan lelaki tua itu dengan erat, mencegahnya bergerak. Nona Veloes, apa yang harus saya lakukan padanya? Tanya David sambil menatap Alba. David, kalau aku menyuruhmu membunuhnya, apa kau bisa melakukannya? Tanya Alba balik. Bunuh dia, hanya dia atau semua orang di luar. Karena kita harus membunuh mereka semua. Apakah kau ingin menunggu mereka pergi mencari bantuan? Jika kau tidak keberatan dengan masalah, kau bisa membiarkan mereka pergi, tetapi kau harus berhati-hati di masa depan.
Aku bisa melindungimu jika kau berada dalam wilayah keluargaku, tetapi jika kau pergi, kau hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri. Tentu saja, aku tahu kau tidak akan takut pada mereka, tetapi itu mungkin akan mengungkap identitasmu sebelum waktunya. Kata-kata Alba memberi David banyak inspirasi. Jika dia membunuh semua anggota keluarga Lightfoot, apakah itu berarti dia tidak akan terbongkar? Kalau tidak, saat Cornelius kembali, dia pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. David masih bisa bertahan pada beberapa percobaan pertama. Namun, bagaimana jika keluarga Lightfoot merasakan ada yang tidak beres dan langsung mengirim seorang Saint? Kalau saja dia belum berhasil mencapai alam suci saat itu, dia pasti akan dibantai begitu saja. Ketika memikirkan hal ini, David perlahan-lahan menjadi pembunuh. Celeste masih menunggunya. Celia dan yang lainnya juga menunggu perlindungannya. Tidak seorang pun dapat mengganggu rencananya untuk menjadi lebih kuat. Orang tua itu juga merasakan niat membunuh yang tiba-tiba muncul dari diri David. Jantungnya membeku. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya. Dengan tangannya yang bebas, dia memukul David sekuat tenaga. Pukulan itu datang sangat tiba-tiba. Orang tua itu bergerak segera setelah David menunjukkan niat membunuhnya. Kalau saja David tidak melepaskannya, dialah yang akan menanggung pukulan itu. Orang tua itu ingin mengejutkan David. Jika dia berhasil membebaskan diri, dia tidak akan tinggal di sini tetapi sebaliknya, dia akan segera pergi dan keluar untuk bergabung dengan Sovereign Ranker pemula lainnya. Setelah itu, keduanya akan bergabung melawan David. Tentu saja David tidak akan membiarkan dia mendapatkan keinginannya. Sekarang dia telah memutuskan untuk membunuh orang tuanya, dia tidak akan membuang waktu lagi. Dengan keahlian tenaga dia meraih tangan lelaki tua itu dan menariknya kuat-kuat. Lalu, dengan lengan yang lain, dia meraih Alba dan mundur dengan cepat. Dia tidak takut dengan pukulan lawan. Akan tetapi, Alba hanyalah seorang ruler ranker puncak, jadi David khawatir dia akan menyakitinya secara tidak sengaja. Karena itu dia memutuskan untuk mundur bersamanya terlebih dahulu. Dia akan menunggu sampai dia aman sebelum membunuh lelaki tua itu. Saat David mundur sambil memeluk Alba, orang tua itu tiba-tiba menjerit. Suaranya memekakkan telinga. Semua orang di ruang terpaksa menutup telinga mereka agar tidak mendengarkan. Ternyata lengan lelaki tua itu putus setelah David menariknya. Rasa sakit yang hebat karena kehilangan lengan membuat lelaki tua itu meraung keras. Seorang abadi dapat meregenerasi anggota tubuh mereka yang terputus, tetapi itu akan memakan waktu. Lebih jauh lagi, rasa sakit seperti itu tidak dapat dihindari, dan itu juga akan menyebabkan penurunan besar dalam efektivitas tempur. David mundur ke sudut dan menurunkan Alba. Kemudian, ia menghilang dalam sekejap dan menuju ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan tinggi. Saat itu, lelaki tua itu masih memegangi bagian lengannya yang hilang dan terluka. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Dia bisa merasakan David mendekat. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak lagi peduli dengan rasa sakit karena kehilangan lengannya. Bab 1676. David jelas ingin bunuh diri. Jika dia tidak mengambil tindakan ekstrim, dia akan mati hari ini. Orang tua itu melemparkan tubuh emas abadi tanpa hambatan apapun. Sebuah sosok besar muncul dari kapal dagang keluarga Velowes. Tubuh emas abadi tidak hanya akan meningkatkan kekuatan serangan dan jangkauan serangan seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan pertahanan penggunanya. Orang tua itu mengeluarkan tubuh emas abadi saat ini hanya untuk menggunakan kekuatan pertahanannya guna mencegah serangan David berikutnya. Pada saat yang sama, dia juga bisa memberitahu para Sovereign Ranker pemula lainnya dan Master Cornelius bahwa ada pembangkit tenaga listrik lain di sini. Namun, David sudah siap untuk ini. Pedang pemecah kejahatan berwarna merah telah muncul di tangannya pada suatu saat. Sementara lelaki tua itu melemparkan tubuh emas abadi, David telah menerobos pertahanan tubuh emas lawan dengan lambaian pedangnya dan muncul di hadapan lelaki tua itu. Tubuh emas abadi khususnya rentan terhadap pedang pemecah kejahatan, senjata pembelah jiwa kelas 1, karena pedang tersebut dapat memotong apapun di dunia. Ketika dia melihat David muncul di depannya,
otak lelaki tua itu tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi selama beberapa saat. Dia tidak dapat mengerti mengapa tubuh emas abadinya gagal menghentikan lawan bahkan untuk sementara waktu. Kamu, orang tua itu menunjuk ke arah David dan hanya mengucapkan dua patah kata. Daud telah menusuk jantungnya dengan pedang. Pada saat yang sama, energi tajam yang tak terhitung jumlahnya dari pedang pemecah kejahatan mulai mengalir ke seluruh tubuh lelaki tua itu, menghancurkan setiap sel dalam tubuhnya dan membuatnya mustahil untuk pulih kembali. Orang tua itu menatap David dengan mata penuh kengerian. Sebagai seorang sovereign ranker pemula, dia mengetahui kondisi tubuhnya. Energi tajam yang tak terhitung jumlahnya dari pedang itu menghancurkan tubuh. Orang tua itu tahu bahwa dia tidak akan selamat, tetapi dia tidak menyangka akan mati di sini hari ini. Dia hanya mengeluarkan 1/10 dari tubuh emas abadinya sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah beberapa saat, tubuh lelaki tua itu pun menghilang ke udara. Tidak ada sedikit pun jejak yang tertinggal. Ketika seorang abadi meninggal, tak akan ada mayat yang tertinggal. Kalau ada mayat, itu berarti mereka bisa memulihkan diri secara perlahan. Jika David tidak memiliki pedang pemecah kejahatan, akan sangat sulit bagi David untuk membunuh orang tua itu sepenuhnya. Bagaimanapun, dia hanya sedikit unggul dari lawannya. Kecuali jika dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghancurkan kekuatan pikiran lelaki tua itu yang masih dalam tahap konsepsi. Jika dia melakukan itu, lelaki tua itu akan terus hidup dalam bentuk lain. Menjadi mayat hidup adalah cara lain untuk bertahan hidup bagi para Eternals. Ketika kekuatan pikiran yang sedang dikandung, atau telah berhasil dikandung, dikalahkan sepenuhnya oleh kekuatan pikiran yang lebih besar tetapi tubuh sang abadi terpelihara dengan baik, mereka akan tetap menghasilkan vitalitas dan mencegah diri mereka dari pemanasan. Setelah melalui proses panjang dengan kekuatan langit dan bumi, mereka akan menjadi mayat hidup. Mayat hidup ini tidak punya pikiran, emosi, dan rasa sakit. Mereka juga akan membunuh semua makhluk hidup yang mereka lihat. Sekalipun mereka terluka parah, mereka akan memperbaiki diri sendiri. Mereka adalah mesin pembunuh yang dahsyat. Konon, ada beberapa kekuatan di kerajaan bintang yang secara khusus menciptakan mayat hidup untuk diperjuangkan demi mereka. Mereka mencoba teknik ini, tetapi dilarang oleh umat manusia lainnya. Di bawah usaha bersama semua kekuatan manusia, kekuatan itu perlahan lenyap dalam sungai panjang sejarah. Bab 1677. Di pesawat luar angkasa mewah milik keluarga Lightfoot, Cornelius tidak melihat adanya pergerakan di kapal dagang milik keluarga Fellowes di sisi berlawanan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak membawa Alba keluar dengan paksa? Kali ini, dia menghabiskan banyak uang untuk mencari tahu keberadaan Alba dan kekuatan pengawal di sekelilingnya. Dia juga mempekerjakan 2 sovereign ranker pemula hanya untuk menghindari kecelakaan. Akan tetapi, salah satu dari mereka telah berada di kapal dagang keluarga Fellowes begitu lama dan belum berhasil membawa siapapun keluar. Secara logika, Alba seharusnya tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Tepat ketika Cornelius hendak memanggil sovereign ranker pemula lainnya untuk masuk dan memeriksa situasi, teriakan melengking tiba-tiba terdengar dari kapal dagang keluarga Fellowes, membuat Cornelius dan yang lainnya menggigil. Mereka tentu saja dapat mendengar siapa yang berteriak itu. Segera setelah itu, sebelum mereka bisa bereaksi, sebuah hantu emas besar perlahan muncul dengan kapal dagang keluarga Fellowes sebagai pusatnya. Seseorang sedang melemparkan tubuh emas abadi. Adapun siapa orang itu, mereka tidak tahu karena hantu emas itu belum terbentuk. Namun, Cornelius sudah memiliki jawaban dalam pikirannya. Ketika dia mengira dia tersedot tadi, dia tahu bahwa orang yang sedang mengeluarkan tubuh emas abadi sekarang pastilah seorang sovereign ranker pemula di atas kapal. Semua mata tertarik pada hantu emas itu. Akan tetapi, hanya dalam beberapa saat, hantu emas itu menghilang sepenuhnya dari pandangan semua orang sebelum terbentuk sepenuhnya. Hah! Cornelius tercengang. Sovereign ranker pemula lainnya yang berdiri di belakang kapal dagang keluarga Fellowes juga tercengang. Orang-orang lain yang dibawa Cornelius juga tercengang. Hanya ada 2 kemungkinan mengapa tubuh emas abadi akan menghilang di tengah jalan. Yang pertama adalah ketika penggunanya berhenti sendiri,
dan yang kedua adalah karena penggunanya terluka, mengalami cedera serius, atau meninggal dunia. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mempertahankan tubuh emas abadi. Dilihat dari masalah, sangat mungkin tubuh Sovereign Ranker pemula terluka parah, yang menyebabkan dia gagal mengeluarkan tubuh emas abadi. Apa yang tersembunyi di dalam kapal dagang keluarga Velowes? Bahkan seorang Sovereign Ranker pemula pun pergi dan tidak pernah kembali. Itulah pertanyaan dalam hati semua penonton. Jantung Cornelius pun berdebar kencang hingga ke tenggorokannya saat itu. Sovereign Ranker pemula adalah kekuatan tempur terkuat yang dibawanya. Jika Alba bisa membunuh salah satu di antara mereka, ada kemungkinan ia bisa membunuh yang lain. Namun, Cornelius tidak tahu apa yang terjadi di dalam kapal. Hal yang tidak diketahui merupakan hal yang paling menakutkan dan mencekam. Pada saat ini, Cornelius bersiap untuk mundur. Dukungan dari majikan sangatlah penting, namun yang lebih penting adalah nyawanya. Dia tidak ingin jatuh ke tangan wanita bernama Alba hari ini. Sebagai pewaris kedua keluarga Lightfoot, masa depan cerah masih menantinya. Sekalipun ia gagal bersaing untuk memperebutkan posisi kepala keluarga Lightfoot, ia tetaplah putra kedua dari keluarga Lightfoot, sehingga kedudukannya dalam keluarga tidak tergoyahkan. Sovereign Ranker pemula lain yang berdiri di belakang kapal juga merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi di atas kapal. Tetapi instingnya mengatakan bahwa itu mungkin tidak baik. Jeritan itu pasti karena dia merasakan sakit yang sangat. Jika itu bisa membuat seorang Sovereign Ranker baru mengeluarkan teriakan yang kapal induk, sesuatu yang mengerikan di dalam dagang keluarga Velowes. Pasti ada. Setelah David membunuh lelaki tua itu di dalam ruang kendali kapal dagang dengan lambaian pedangnya, tubuhnya menghilang lagi. Kali ini, targetnya adalah Sovereign Ranker pemula di luar. Sekarang setelah dia memutuskan untuk membunuh, dia akan membunuh semua anggota keluarga Lightfoot dan tidak akan membiarkan seorang pun lolos. David kemudian meninggalkan ruang kendali. Bab 1678. Hanya sebagian kecil orang yang tercengang yang tertinggal. Kali ini Alba benar-benar terkejut. Kali ini dia salah menilai David. Dia tidak pernah menyangka David akan sekuat itu. Orang tua itu adalah seorang pemula Sovereign Ranker, dan David membunuhnya segera setelah dia mengatakan ingin melakukannya. Dia tidak menunda sama sekali. Dilihat dari penampilan David, ini tampaknya pekerjaan mudah baginya. Dengan kata lain, kekuatannya setidaknya setara dengan Sovereign Ranker menengah. Benar saja, dia telah dikultivasikan oleh seorang santo suci. Dia masih sangat muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia mungkin tidak jauh lebih buruk daripada para jenius teratas di kerajaan bintang. Alba membandingkan David dengan tunangannya yang baru ia temui satu kali. Ia menduga bahwa David tidak lebih buruk dari pihak lain, dan bahkan mungkin melampaui pertunangannya dalam aspek tertentu. Nona, Anda baik-baik saja. Seorang pelayan tersadar dan tergagap. Mereka tampak ketakutan saat itu. Dia mengira Alba akan jatuh ke tangan musuh. Dia tidak menyangka sosok seperti dewa akan muncul entah dari mana. Dia tidak hanya menyelamatkan Alba, tetapi dia juga membunuh seorang Sovereign Ranker dengan mudah. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka parah? Alba bertanya balik. Nona, jangan khawatir tentang kami. Ini hanya luka kecil, jadi tidak apa-apa. Itu bagus. Nona, apa kabar dia? Dia adalah temanku dan juga tamu terhormat keluarga Velowes. Kau tidak boleh mengucapkan kata pun tentang apa yang kau lihat atau dengar hari ini kepada siapapun. Jangan katakan apapun kepada siapapun, jika tidak, Anda akan dihukum sesuai dengan aturan keluarga teman. Jika itu terjadi, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih, kata Alba serius. Ya, Nona, kami mengerti. Semua orang menjawab serempak. Indonesia, sekalipun Alba tidak menceritakan hal ini kepada mereka, mereka tidak akan berani menceritakan kepada siapapun apa yang terjadi hari ini. David masih sangat muda, tetapi dia sangat kuat. Siapapun akan tahu bahwa dia tidak sederhana jika mereka tidak bodoh. Terlebih lagi, jelas bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh para penjaga dan pembantu. Di belakang kapal dagang keluarga Velowes,
seorang Sovereign Ranker pemula lainnya yang dikirim oleh Cornelius, yang juga seorang lelaki tua, berdiri diam di kedalaman. Awalnya, dia dikirim ke sini untuk mencegah Nona Alba Fellows melarikan diri. Saat ini, dia hanya ingin keluar dari sana. Akan tetapi, Tuan Cornelius tidak memberikan perintah apapun, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Sang Sovereign Ranker merasakan malapetaka yang akan menimpanya. Orang tua itu merasakan bulu kukuknya berdiri. Teror besar tengah mendekatinya. Pada saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi. Hidupku lebih penting. Indonesia. Namun, ketika dia ingin bergerak, dia menyadari dia tidak bisa. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu panik. Mengapa saya tidak bisa bergerak? Apa-apaan ini? Dia baru saja mencapai tingkat berdaulat dan kekuatan pikirannya masih dalam tahap awal. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa kekuatan pikiran David telah diam-diam mendekatinya dan menyerangnya. Karena dia hanyalah seorang Sovereign Ranker pemula, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu kekuatan pikiran David. Setelah lelaki tua itu mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil, dia mencoba menggunakan tubuh emas abadi dengan putus asa. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan nyeri tajam di dadanya. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat ujung pedang merah tiba-tiba muncul di depan matanya. Apakah ini? Sebelum lelaki tua itu dapat memahami apa yang terjadi, energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya mulai menghancurkan tubuhnya. Dia merasakan kekuatan hidupnya mengalir menjauh. Namun, tubuhnya tidak mampu menghasilkan kekuatan hidup yang cukup untuk menyeimbangkannya. Orang tua itu tahu, jika hal ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Ia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi ia tidak dapat mengerahkan sedikit pun kekuatan tubuhnya. Oleh karena itu, ia hanya dapat menyaksikan dengan pasrah kematian yang perlahan mendekat. Bab 1679. Tidak diketahui kapan David muncul di belakang lelaki tua itu. Sementara lelaki tua itu tertahan oleh kekuatan pikirannya, David menusuk tubuh lelaki tua itu saat ia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, pedang pemecah kejahatan mulai mendatangkan malapetaka di tubuh lelaki tua itu dengan energi yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian tubuh lelaki tua itu perlahan menghilang saat dia menatap David dengan tatapan ngeri. Pada akhirnya, tidak ada sedikit pun jejak abunya yang tersisa. Orang tua itu tidak tahu siapa yang membuatnya begitu tidak berdaya selama ini. David tidak terkalahkan dalam pertempuran di mana lawannya memiliki level yang sama dengannya jika ia dibantu oleh kekuatan pikiran dan pedang pemecah kejahatan. Dia bahkan bisa bertarung atau membunuh seseorang yang beberapa tingkat di atasnya. Hal ini terutama karena kekuatan pikiran David yang dahsyat dan senjata pemecah jiwa yang sangat menakjubkan, pedang pemecah kejahatan. Tentu saja, yang lebih menakjubkan adalah sistemnya yang super mewah. Ini karena sistemnya lah yang menganugerahkan kekuatan pikiran dan pedang pemecah kejahatan kepadanya. Setelah dia menyingkirkan dua Sovereign Ranker pemula, David mulai mengalihkan pandangannya ke kapal keluarga Lightfoot di kejauhan. Pada saat ini, David berdiri di kelihatannya sambil memegang pedang merah panjang. Dia memancarkan cahaya yang menyilaukan, bagaikan dewa. Cornelius tercengang. Baru saja dia ingin meminta Sovereign Ranker pemula untuk kembali melindunginya. Namun, lelaki tua itu terhapus tanpa ada perlawanan, dan jasadnya pun hilang dalam dilema. Dia benar-benar mati. Saat ini, pembunuh orang tua itu sedang mengawasi. Lawan melihatnya dengan membunuh, dan Cornelius tidak dapat menahan diri agar tidak mengotak-atik. Sebagai pewaris kedua keluarga Lightfoot, ini adalah pertama kalinya Cornelius benar-benar merasakan bahaya kematian setelah hidup begitu lama. Cornelius mencoba menenangkan dirinya dan bertanya dengan suara keras, "Apakah kamu berencana membunuhku?" Konten ini dimiliki oleh novel ram.a.org. Bagaimana keadaannya? Tanya David balik. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, yang aku tahu siapapun yang mengganggu rencanaku pantas mati. Aku tidak tahu apa rencanamu. Bagaimanapun, kita tidak saling kenal dan tidak ada permusuhan di antara kita. Saya hanya ingin mengundang Nona Alba Fellows untuk minum bersama saya di kapal, itu saja. Nona Fellows adalah sosok yang sangat penting dalam rencanaku,
dan aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Kalau begitu, hari ini, aku, Cornelius Lightfoot, mengaku kalah dan aku berjanji tidak akan merepotkanmu dan Nona Alba lagi. Bagaimana kalau kita tinggalkan saja masalah ini? Apakah perjanjian aku akan mempercayaimu? Saya telah melihat banyak keturunan langsung dari keluarga besar sepertimu. Bahkan jika kau menundukkan kepalamu sekarang, kau akan segera menemukan cara untuk membalas kami begitu kau aman. Demi nama keluarga Lightfoot, aku bersumpah bahwa selama kau membiarkanku pergi, aku, Cornelius Lightfoot, tidak akan pernah menyusahkanmu dan Nona Velowes lagi mulai sekarang. David tertawa sambil tersenyum dan berkata, aku tidak percaya padamu. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tanya Cornelius sambil mengerutkan kening. Pada saat ini, dia tampak sangat tenang di permukaan, tetapi jantungnya berdetak kencang. Dia berkeringat deras dan pakaian di tubuhnya hampir basah kuyup. Dia menggenggam tangannya erat-erat dan kuku-kukunya menancap ke dalam dagingnya. Saat dia sedang menghadapi krisis kematian, hal itu tidak ada gunanya meskipun dia memiliki status yang sangat tinggi. Aku ingin kau mati. Menurutku, hanya orang mati yang tidak bisa bicara, jawab David. Perkataannya menyebabkan hati Cornelius menegangkan. Dia sangat takut David akan mengambil tindakan jika ada sedikit kerusakan. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri, Cornelius berkata lagi, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus berpikir jernih. Aku adalah pewaris kedua dari keluarga Lightfoot dan aku memainkan peran penting. Keluargaku tidak hanya memiliki 2 Sein sejati dan 3 prasein, tetapi kami juga memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan keluarga Ginger, yang memiliki Sein suci dan juga salah satu dari 6 pasukan teratas di Star Kingdom. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari Star Kingdom jika kau membunuhku. David juga sedikit terkejut setelah mendengarnya. Keluarganya memiliki 2 orang suci sejati dan 3 orang suci prasejati, dan bahkan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan keluarga Ginger yang memiliki seorang orang suci-suci. Orang ini memang punya modal untuk sombong. Mungkin tidak banyak orang dengan latar belakang pemikiran itu di seluruh kerajaan bintang. Bab 1680. Namun, kata-kata Cornelius memperkuat tekad Daud untuk membunuhnya. Apa yang paling kurang dari David saat ini? Waktu. Kalau saja dia diberi cukup waktu, dia tidak akan takut pada orang suci. Kalau dia membiarkan Cornelius pergi, dilihat dari kepribadiannya dia pasti akan membalas dendam pada dirinya sendiri. Jika dia berhasil membujuk keluarganya untuk mengirim seorang prasanto, David hanya bisa dibantai pada kondisinya saat ini di pangkat berdaulat. Dia mungkin bisa membeli lebih banyak waktu jika dia membunuh Cornelius. Cornelius tidak menyangka bahwa semakin ia berbicara tentang betapa hebatnya latar belakangnya, semakin kecil kemungkinan Daud akan mengampuni dia. Benarkah? Siapa yang akan tahu jika aku membunuhmu sekarang dan kemudian membunuh semua orang di keluargamu? David menyipitkan matanya. Niat membunuh dalam hatinya sudah mulai menyebar. Dia bisa bertindak kapan saja untuk membungkam semua orang di kapal keluarga Lightfoot. Kau tidak bisa memahami seorang Sein, jadi jangan mengambil risiko. Para Grandmasterku punya banyak cara untuk menemukan apa yang terjadi di sini. Kau akan ditemukan dimanapun kau bersembunyi. David sedikit takut. Kalau yang dikatakan Cornelius benar, tentu akan merepotkan. David tidak memiliki pengetahuan tentang orang suci. Yang dia tahu hanyalah bahwa Nex sangat kuat. Kalau bukan karena kekuatan pikiran yang kuat, dia pasti sudah mati di tangan Nex sejak lama. Cornelius sepertinya melihat secercah harapan ketika melihat Daud tetap diam. Keinginannya untuk bertahan hidup meningkat pesat. Ia menambahkan, sahabatku, selama kau membiarkanku pergi hari ini, aku berjanji tidak akan membalas dendam padamu, dan aku tidak akan menyebutkan apapun tentang apa yang terjadi hari ini. Bagaimana? Saat Cornelius merasa masih ada harapan, sebuah suara terdengar pada waktu yang tidak tepat. David, jangan dengarkan omongan kosong Cornelius. Meskipun saya tidak tahu apapun tentang orang suci-suci, saya tahu orang suci prasuci dan orang suci sejati tidak dapat melakukan apa yang dia katakan, dan mereka tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dimanapun dan kapanpun.
Mereka tidak maha kuasa. Sinyal di sini diblokir dan kami berada di tempat terpencil di benua suci pusat. Jadi, keluarga Cornelius tidak akan tahu bahkan jika kau dibunuh di sini. Tentu saja, Alba lah yang mengatakan ini. Cornelius ingin menghancurkannya dan keluarga Velowes. Jadi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk membunuh Cornelius? Lagi pula, tetap seperti yang dikatakan Alba. Orang suci bukanlah dewa. Alba, diam, teriak Cornelius dengan marah. Dia masih punya sedikit kesempatan hidup, tapi si jalang Alba itu melompat keluar untuk mengungkapnya. Bagaimana Cornelius dapat mengendalikan amarahnya? Temanku, dengarkan aku. Cornelius ingin menjelaskan tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Daud sejauh mata memandang. Segera setelah itu, malapetaka yang kuat menghampirinya. Cornelius terkejut. Oh tidak, dia mulai bergerak. Wanita jalang itu, tikus itu, Alba, dasar jalang. Jika dia tidak mengungkap identitasku, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Aktifkan perlindungan dan mundurlah dengan kecepatan penuh. Teriak Cornelius ketakutan.